Kalau boleh saya menilai saudara-saudara, kelemahan, titik lemah, weakness pointnya Harimau Malaya itu ada pada ketergantungan terhadap pemain. Pemainnya itu saja. Apa istilahnya? Monoton saudara-saudara. Faisal Halim lagi, Arif Aiman lagi, Faisal Halim lagi, Arif Aiman lagi. Seperti itu, kedalaman skuadnya jelek sehingga mudah sekali dibaca, mudah sekali dianalisis oleh pelatih lawan, saudara. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita cakap, kita ulas, kita bahas, kita analisis, kita bacotin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, dan tanpa provokasi saudara-saudara, berdasarkan fakta dan bukan hanya klaim tanpa dasar. Baik yang sudah lama maupun yang terkini saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membahas, izinkan saya membahas tentang hasil negatif, hasil yang tidak bagus dari Harimau Malaya, tim nasional Malaysia pada 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup D. 2 pertandingan beruntun Malaysia kalah dari Oman. Ada beberapa faktor, ada sejumlah titik lemah yang menurut saya membuat Malaysia itu tidak bisa mengalahkan Oman. Dalam 2 pertandingan itu kalah saudara-saudara. Kalah 0-2 di Muscat dan kalah 0-2 di Bukit Jalil saudara-saudara. Ada sejumlah titik lemah yang ingin saya bahas, yang ingin saya ungkapkan di edisi kali ini saudara-saudara. Nah, itu akan seperti apa? Nah, langsung aja kita bahas di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini FIFA Matchday edisi Maret 2024 ini menjadi pertandingan-pertandingan yang tidak diinginkan oleh penyokong Harimau Malaya. Betul kan? Betul kan? Nah saudara-saudara, karena Malaysia menderita 2 kekalahan beruntun dari Oman. 0-2 skornya saudara-saudara. Pertandingan pertama di Muscat hari Kamis tanggal 21 kalah 0-2, kemudian kemarin hari Selasa tanggal 26 juga kalah 0-2 di Bukit Jalil saudara-saudara. Kekalahan itu ditambah kemenangan Kyrgyzstan atas Taiwan, atas Cina Taipei saudara-saudara, telah membuat peluang Malaysia untuk lolos ke pusingan ketiga, ke putaran ketiga, ke third round itu cukup berat saudara-saudara. Kenapa? Karena di klasemen sementara sekarang ini Kyrgyzstan dan Oman itu ada di posisi pertama dan kedua dengan 9 poin. Dengan 9 poin dari hasil 3 kemenangan. Mereka sudah menang 3 kali dan masing-masing kalah 1 kali. Sementara Malaysia itu hanya ada di posisi ketiga dengan 6 poin saudara-saudara. 6 poin dengan hasil 2 kemenangan. 2 kemenangan. Nah, ini peluang Malaysia itu berat saudara-saudara. Ya setidaknya berat lah. Karena Malaysia masih akan away ke Kyrgyzstan. Walaupun Oman juga nanti masih akan bertemu dengan Kyrgyzstan saudara-saudara. Ini peluang yang cukup berat, kesempatan yang sangat berat, karena sudah pasti saya sih yakin nanti ketika Malaysia away bermain di Kyrgyzstan, di stadionnya Kyrgyzstan sanalah. Itu pasti Malaysia akan kalah. Kenapa? Karena Kyrgyzstan pasti akan berusaha membalas kekalahan di Bukit Jalil. Itu sudah pasti. Dan tentu saja mereka berharap akan bisa lolos
kepusingan ketiga, keputaran ketiga secepat mungkin. Jadi satu-satunya kemungkinan Malaysia mendapatkan poin itu ya kemungkinan besar ya nanti hanya akan melawan Taiwan, melawan Cina Taipei. Itu saudara-saudara. Jadi dua kekalahan dari Oman ini ya memang sangat disayangkan. Harus disesalilah saudara-saudara. Harus diratapi, harus membuat ya kalau wajar kalau penyokong Malaysia Harimau Malaya itu bersedih hati karena ya kekalahan ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau Malaysia bermain jauh lebih bagus, jauh lebih solid, jauh lebih padu, jauh lebih terstruktur lah saudara-saudara. Mentalnya jauh lebih baik saudara-saudara. Apa Malaysia bisa kalah saudara-saudara? Ya bisa saja lah, namanya juga sepak bola, bukan matematika, bukan ilmu pasti ya. Kalau sudah perhatikan ya secara teknis ya, ini kita bicara secara teknis dulu lah. Kalau sudah perhatikan dari starting line up pertandingan Malaysia di Oman maupun di Kuala Lumpur, di Muscat maupun di Bukit Jalil itu kalau sudah perhatikan tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Ya kurang lebihnya itu hampir sama lah. Paling hanya siapa itu namanya Samer Kuti sama si Azam Asmi. Itu saja yang membedakan antara pertandingan pertama dan pertandingan kedua. Itu saja. Selebihnya masih sama. Si Han Hasmi ada di situ, Faisal Halim, Darren Lock, kemudian Morales, Arif Aiman, Corbin Ong, Dion Kools itu relatif sama. Formationnya itu juga relatif sama. Gameplaynya itu juga relatif sama. Cara bermainnya itu juga relatif sama. Mengandalkan sayap, ya mengandalkan eksploitasi eksplosif, permainan eksplosif dari Arif Aiman dan Faisal Halim di kanan maupun di kiri. Kemudian fullbacknya juga, fullbacknya itu juga kadang membantu sesekali. Itu saja permainan Malaysia itu seperti itu. Jadi itu berarti saudara-saudara itu sangat mudah dibaca. Ya sekali lagi ya saya mohon maaf ya kalau mungkin tidak ada yang tidak berkenan. Tetapi itu faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Ketergantungan permainan kepada Faisal Halim, kepada Arif Aiman. Faisal Halim lagi, Arif Aiman lagi. Itu telah membuat formasi gaya bermain taktikal Malaysia itu sangat mudah dibaca. Amat sangat mudah dibaca sekali saudara-saudara. Dan itu yang terjadi dengan Oman. Jaroslav Sihalvi itu sudah pintar sekali, sudah membaca. Ya cukup dimatikan dua pemain ini selesai. Sementara pemain yang lain seperti Safawi Rashid yang masuk di babak kedua itu tidak mampu menolong. Kemudian Romel Morales, kemudian Darren Lock itu juga ya begitu-begitu aja mainnya. Jadi itulah faktor utama mengapa Malaysia bisa dikalahkan oleh Oman, saudara. Dalaman skuad ini penting, saudara-saudara, penting sekali, penting. Jadi tim sepak bola yang bagus itu harus punya materi pemain lebih dari 11. Ya sudah pasti. Maksudnya lebih dari 11 yang bagus. Yang sewaktu-waktu cadangannya, apa istilahnya kalau di bahasa Malaysia? Pemain simpanan, reserve. Pemain cadangannya itu harus mampu memberikan sesumbangsi, harus memberikan kontribusi yang sama bagusnya dengan pemain-pemain utama. Dan itulah yang tidak dimiliki oleh Malaysia. Kalau saya perhatikan saudara-saudara, mungkin saudara-saudara juga menyadari itu. Saudara-saudara, kawan-kawan saya di Malaysia juga menyadari itu bahwa era Kim Pan-gon itu materi pemain, formasi, komposisi itu relatif tidak banyak berubah. 3-4-3 biasanya main seperti itu ya, kadang mungkin 4-3-3 juga sering pernah digunakan ya, tapi kebanyakan 3-4-3. Kemudian pemainnya itu saja sejak awal, ya itu ada itu lagi, si Faisal Halim, Arif Aiman lagi, itu saja. Jadi tidak banyak, bahkan di penjaga gol, penjaga gawang itu ya dari dulu si Han Hasmi aja. Dion Kools tetap di belakang, kemudian Corbin Ong ya masih aja. Jadi tidak ada variasi lah, tidak ada variasi. Kita bandingkan dengan Sintayong di Indonesia. Sintayong di Indonesia pertandingan melawan Vietnam saja yang terdekat. Itu pertandingan di Jakarta dengan di Hanoi itu berbeda starting line up-nya. Walaupun formasinya kurang lebihnya sama, tetapi starting line up-nya, cara bermainnya itu juga berbeda. Terlepas dari ada pemain yang cedera, ada pemain yang demam, tapi itu faktanya seperti itu. Dan itu bukan hanya pertandingan melawan Vietnam. Pertandingan sebelumnya Sintayong itu sudah sering sekali menggunakan banyak sekali pemain. Banyak sekali pemain dipanggil untuk bertanding.
Pilihannya jauh lebih banyak. Ada pemain lokal Indonesia di Liga Konoha. Liga Konoha, ada juga pemain keturunan yang bermain di luar, di Eropa. Ada juga pemain lokal yang abroad. Jadi pilihannya relatif lebih banyak dibandingkan oleh Kim Pan-gon di tim nasional Malaysia. Tidak tahu alasannya kenapa Kim Pan-gon tidak berani melakukan eksperimen, tidak berani mencoba pemain-pemain lain. Saya nggak tahu alasannya ya, apakah dia hanya ingin mempertahankan the winning team atau apa, karena faktanya the winning team juga tidak winning juga. Itu saya nggak tahu apa alasan. Karena sebenarnya kalau kita mau jujur ya saudara-saudara ya, sumber daya pemain Malaysia itu banyak saudara-saudara. Kalau dia berani seperti yang dilakukan oleh Sintayong, wah saya rasa dia akan hebat lah. Kalau dia berani seperti Park Hang-seo di Vietnam, itu saya rasa Malaysia akan jadi tim hebat. Kenapa? Karena skuad Malaysia itu sebenarnya tidak kering, tidak sedikit, banyak. Liga Malaysia itu banyak pemain-pemain bagus di tim U23. Kenapa sih misalnya Kim Pan-gon tidak mempercayakan Noah Len masuk starting line up bermain, dicoba. Kemudian si Fergus Ternay dari U23 itu juga bagus. Itu terus ada beberapa pemain si Nasmuddin yang U23 itu juga bagus. Kalau menurut saya itu kalau pelatihnya Sintayong itu sudah pasti akan pemain-pemain itu akan diberi kesempatan untuk menjadi tulang punggung, menjadi pemain di tim utama, di senior. Bahkan kalau Park Hang-seo itu juga akan melakukan itu, saudara-saudara, saya yakin itu. Park Hang-seo sudah membuktikannya di Vietnam. Dia menaikkan pemain-pemain muda naik ke tim utama, kemudian bermain bagus. Sekarang Sintayong melakukannya. Ya, itu seharusnya dilakukan oleh Kim Pan-gon. Tetapi saya nggak tahu kenapa dia tidak berani melakukannya. Bahkan di pertandingan-pertandingan uji coba, saudara-saudara, ini yang saya heran juga ya. Oke lah kalau mungkin pertandingan resmi seperti Piala Asia atau seperti kualifikasi Piala Dunia, mungkin dia takut kehilangan poin, mungkin dia takut kalah, itu wajar, cemas, was-was itu wajar. Tetapi kalau di pertandingan uji coba misalnya seperti waktu itu lawan Cina, waktu itu lawan Syria, kemudian lawan mana lagi ya, Papua Nugini, lawan Solomon, itu kan ada baiknya pemain-pemain muda itu yang diberi kesempatan, bukan terus-menerus menampilkan the winning team, karena itu akan membuat Malaysia akan mudah sekali dibaca. Lawan itu akan mudah sekali menganalisis. Lawan itu akan mudah sekali melakukan kontra strategi, saudara-saudara. Kemudian keberanian menampilkan pemain baru, mencari pemain muda, itu adalah faktor pertama, saudara-saudara. Faktor kedua adalah jeda kompetisi, libur, apa istilahnya, cuti. Ya, itu yang cuti kompetisi itu yang terlalu lama, saudara-saudara. Liga Super Malaysia berakhir Desember, seharusnya bergulir lagi pada Februari. Tetapi karena ada perubahan kalender, perubahan jadwal, perubahan agenda, Liga Super Malaysia baru dimulai kalau nggak salah Mei, Maret, April, Mei, masih 2 bulan lagi. Itu membuat apa? Membuat para pemain tidak banyak mendapatkan kesempatan bermain. Tidak ada ritmenya itu loh. Touch-nya bau-bau kompetisinya itu hilang. Apalagi kan sekarang lagi pramusim. Klub-klub sedang menjalani pramusim. Otomatis para pemain itu sedang di klubnya dia itu sedang menjalani pemusatan latihan pramusim. Jadi fase-fase awal pembentukan skuad. Sementara di pertandingan melawan Oman ini mereka sudah harus berlari kencang, harus sprint. Ini jadi ada gap yang tidak nyambung, istilahnya begitu ya, tidak sinkron antara pemusatan latihan di klub dengan pertandingan internasional yang dijalani oleh Harimau Malaya. Ini yang menjadi penyebab kedua mengapa para pemain Malaysia tidak bisa berbicara banyak, tidak bisa mengalahkan Oman, harus menelan 2 kekalahan dari Oman. Jadi tidak ada atmosfer, tidak ada iklim kompetisi, tidak ada ritmenya terputus, ritme kompetisi. Saya yakin kalau mungkin saja kalau Liga Super Malaysia ini sedang bergulir dan kompetisi berhenti seminggu sebelumnya, itu pasti akan berbeda karena ritmenya akan sama, ritme kompetisi. Ini kan berbeda dengan pemain Oman, pemain Indonesia yang sedang menjalani kompetisi di negara masing-masing, baik di dalam negeri maupun di luar, saudara-saudara. Faktor ketiga atau yang terakhir yang saya lihat dari kegagalan Harimau Malaya mendapatkan hasil positif, hasil bagus melawan Oman ini adalah mentality.
Mental, saudara-saudara, benar-benar kena mental lah. Istilahnya para pemain Malaysia ini kena mental. Kenapa saya harus mengatakan? Pertama, kalau Malaysia itu bertemu dengan tim-tim dari Arab, dari Timur Tengah, dari Middle East, itu saya nggak tahu ya kenapa ya, itu selalu jelek mainnya, selalu kalah sebelum bertanding, selalu tidak bisa menunjukkan performa terbaik, selalu gugup, selalu tertekan. Itu terjadi, saudara-saudara. Kecuali waktu pertandingan melawan Syria ya, di pertandingan persahabatan ya. Itu kalau Malaysia ketemu tim dari Arab itu, waduh. Kita lihat sendiri di Piala Asia, saudara-saudara. Bahrainnya sebenarnya tidak terlalu istimewa. Jordania juga, Malaysia berhadapan dengan Jordania itu, waduh, langsung menderita kekalahan. Kemudian Oman, 2 pertandingan melawan Oman. Itu mentalitas Malaysia ketika menghadapi tim-tim dari Timur Tengah, dari Middle East. Mentalitas lain yang menurut saya harus segera diperbaiki adalah begini. Malaysia itu kalau bertanding di pertandingan uji coba, pertandingan persahabatan itu bagus sekali. Mentalitasnya pemain itu bertarung dengan sangat bagus, sangat militan. Tetapi ketika di pertandingan resmi, di kompetisi resmi seperti Piala Asia, seperti kualifikasi Piala Dunia seperti ini itu, mainnya jelek. Itu faktor mental. Saya nggak tahu apakah lawan yang dihadapi Malaysia ketika pertandingan persahabatan itu menggunakan tim utama atau tim pelapis, tim cadangan, atau bagaimana, saya tidak tahu. Sementara Malaysia menggunakan tim utama, itu saya tidak tahu. Tetapi faktanya seperti itu, saudara. Faktanya bahwa Malaysia itu bagus di pertandingan persahabatan, di pertandingan uji coba, tetapi jelek ketika menghadapi sebuah turnamen, sebuah kompetisi yang seharusnya diperlakukan secara serius, saudara-saudara. Oke, komentator gadungan dari negara tetangga. Negara jiran, tetangga terdekat, saudara-saudara. Saya tentu saja berharap Malaysia bisa berkembang baik. Sepak bola Malaysia, tim nasional Malaysia berkembang dengan bagus. Sama seperti harapan saya terhadap Thailand, terhadap Vietnam, terhadap Singapura, terhadap Indonesia sendiri, terhadap Timor Leste, terhadap Brunei Darussalam, Filipina, semua negara Asia Tenggara itu harapan saya itu maju bersama-sama. Maju bersama-sama, saudara-saudara. Kita tidak bisa lagi mengesampingkan ribut di antara sesama kita sendiri, gaduh di antara sesama kita, nggak bisa. Kita harus maju bersama. Sepak bola di Asia Tenggara itu harus maju sejajar dengan sepak bola di Asia Timur, sejajar dengan sepak bola di Asia Barat, di Timur Tengah, di Middle East, sejajar dengan Asia Tengah seperti Uzbekistan. Itu harus kita lakukan, dan itu dengan cara maju bersama-sama. Dan saya berharap Malaysia bisa segera memperbaiki ini. Ya mungkin nggak perlu memecat tim Panggon lah seperti Malaysia memecat Philip Trussier, nggak perlu sampai sejauh itu, tapi harus diperbaiki lah, harus dibenahi filosofinya, kemudian keberanian Kim Panggon dalam memanggil pemain-pemain muda, memberikan kesempatan kepada pemain Malaysia lainnya, pemain-pemain muda untuk naik ke level yang lebih tinggi, itu harus dilakukan. Mau tidak mau dia harus mencontoh apa yang dikerjakan Sintayong di Indonesia. Itu harus dia lakukan. Kenapa? Karena itu bagus, saudara-saudara. Karena semakin banyak sumber daya pemain, semakin banyak pemain diberi kesempatan untuk bermain di tim nasional senior, itu persaingan akan semakin ketat. Dan jangan malu juga untuk mencari pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan Malaysia yang ada di luar negeri. Jangan menaturalisasi pemain asing yang ada di Liga Super Malaysia. Itu percuma, rugi. Karena mentalitasnya sama dengan mentalitas pemain lokal. Carilah pemain-pemain Malaysia yang ada di luar Eropa sana, di luar negeri sana. Pemain keturunan Malaysia, sama seperti yang dilakukan oleh Sintayong di Indonesia. Saudara-saudara. Itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, panjang sekali dan lebar sekali. Kita sudah bicara dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari mana-mana lah. Kita sudah membicarakan tentang Harimau Malaya, tentang kegagalan Harimau Malaya, tentang hasil buruk Harimau Malaya pada 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup D melawan Oman. 2 pertandingan beruntun di Muscat dan di Bukit Jalil. Malaysia tidak mampu berbuat banyak, tidak mampu berbicara banyak, harus menelan kekalahan, menderita kekalahan dengan skor yang sama, saudara-saudara. 0-2. Permainan Malaysia juga menurut saya tidak istimewa lah, bahkan cenderung jelek
cenderung buruk saudara-saudara, buruk sekali karena sangat mudah dibaca. Taktik dan strateginya Kim Pan-gon itu sangat mudah terbaca. Kenapa? Karena para Malaysia itu monoton. Strategi formasinya, starting line up-nya itu saja. Pemainnya itu cara bermainnya begitu-begitu saja. Tergantung pada Faisal Halim, tergantung pada Arif Aiman. Faisal Halim lagi, Arif Aiman lagi. Faisal Halim lagi, Arif. Seperti itu terus. Jadi itu sangat mudah dibaca. Malaysia tidak punya kedalaman skuad, tidak punya pilihan lain. Misalnya ketika Arif Aiman atau Faisal Halim dimatikan, Malaysia tidak punya solusi. Memang ada Akyar Rashid, ada Safawi Rashid, kemudian ada Darren Lock, ada Romel Molares, tetapi menurut saya tidak banyak memberikan pengaruh. Kedua, selain itu juga jeda kompetisi. Liga Super Malaysia yang berubah format, berubah kalender dari Februari menjadi Juni atau Mei ya, itu membuat para pemain itu fisiknya tidak terasah. Mereka sudah lama libur sehingga tidak ada bau-bau kompetisi, bau pertandingannya itu tidak terjadi saudara-saudara. Jadi itulah mengapa Malaysia tidak berhasil mendapatkan poin tidak mendapatkan kemenangan pada 2 pertandingan ini sehingga membuat peringkat FIFA Malaysia, ranking FIFA-nya akan turun dan kemungkinan besar dilewati oleh Indonesia saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak penting, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!